ala hadhihi niyyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa anzala alainal Qur'an wa hadana bil bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, juga kesempatan oleh Allah. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita masih mampu menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini suasananya tentu beda dengan Ramadan-Ramadan yang pernah kita alami. Di tahun ini tahun mungkin amul husni, tahun cukup membawa duka cita. Bayangkan, masjid-masjid yang biasa semarak, musola-musola yang biasa makmur ramai dengan sholat tarawih berjamaah, tadarusan, jamaah kumpul, diawali sorenya buka puasa bersama di masjid-masjid, di musola-musola. Tahun ini di wilayah kita Balikpapan hampir tidak ada. Kalau toh ada, ya enggak syiar, karena kondisi saat ini kita sama-sama memahami adanya wabah corona COVID-19. Instruksi pemerintah untuk sementara waktu kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang-orang berkumpul supaya dihentikan terlebih dahulu. Kita taati itu. Mudah-mudahan meskipun keadaan seperti ini tidak menyurutkan semangat kita dalam beribadah di hadapan Allah, mumpung kita masih bisa ketemu jumpa Ramadan tahun ini. Tidak ada jaminan umur kita ini bisa nyampe, bisa jumpa lagi Ramadan tahun depan. Nggak ada jaminan. Tidak ada garansi saya, sampean punya umur ini bisa ketemu lagi Ramadan tahun depan, nggak ada jaminan. Maka mumpung masih bisa bertemu Ramadan tahun ini, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datang turun maghfirah untuk kita semua. Amin Allahumma amin.
Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits kita. Kali ini hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Atani atin mir rabbi fa akhbaroni annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qala fakultu wa in zana wa in saroko, qala wa in zana wa in saroko. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Atani atin, telah datang padaku, atin orang yang datang, min Rabbi dari Tuhanku, fa akhbaroni, dan ia memberitahu padaku. Yang dimaksud adalah Rasulullah menjelaskan bahwa suatu saat telah didatangi utusannya Allah. Siapa utusannya Allah ini? Apa orang pasar gitu kah? Atau orang di simpang jalanan datang kepada Nabi? Atau makelar datang menghadap beliau gitu kah? Atau siapa orang perlu sama beliau gitu kah? Ini bukan manusia yang datang. Yang dimaksud orang datang kepada Nabi di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam, malaikatnya Allah, delegasinya Allah subhanahu wa ta'ala datang kunjung kepada Nabi. Dan kata Nabi, malaikat Jibril memberitahukan padaku, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang meninggal dunia dari umatku, Nabi menjelaskan, penjelasan ini atas info dari malaikat Jibril tadi. Barang siapa dari kalangan umatku, kalau ada umatku mata yang meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'an, ia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannata, maka ia masuk surga. Penak ya. Ini penak sekali, ini menjanjikan sekali ini. Menjanjikan sekali. Benar-benar memberikan harapan besar. Masya Allah. Barang siapa dari kalangan umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ia masuk surga. Saat meninggal dunia ia mengesahkan Allah, fokus tentang kebesaran Allah, fokus tidak ada yang diingat melainkan Allah, fokus tidak ada yang diharapkan syafaatnya, diharapkan pertolongannya selain Allah. Tidak ada yang disembah, la maujudan illallah, bahkan tidak ada yang maujud dalam kehidupan ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kondisi kritis seperti itu, orang yang mau meninggal itu kritis, panik. Bayangkan saja, dicabut ruhnya, nyawanya, diibaratkan domba yang dikuliti, sedikit demi sedikit hidup-hidup,
Ayo sampean kecubles jarum sedikit aja sudah kaget kok. Sampean nginjek puntung rokok saja bisa terloncat-loncat kok. Gak usah jauh-jauh, ada mercon bunyi, petasan bunyi dar di samping sampean bisa lupa segalanya kok. Sampean kesandung batu, jempol kaki luka, sampean bisa lupa kok. Yang disebut apa saat kaget seperti itu? Sampean nyebut apa? Waktu kesandung, jujur aja kita ini. Waktu tiba-tiba ada suara yang membuat kita kaget, terkejut aja, nyebut apa kita? Yang sering kita jumpai orang itu meso-meso. Yang sering kita temui orang ketika kesandung bukan innalillah, bukan nyebut-nyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, tidak. Tapi meso-meso, omong kotor, omong jorok. Ini baru kesandung. Lah kalau roh dicabut oleh Allah, oleh malaikat Allah, kondisi panik kritis, menyakitkan, ya Allah, Masya Allah, datang ajal, ini pasti akan kita menjumpai itu. Semua akan mengalami itu. Tapi ada harapan di sini. Barang siapa dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat meninggal dunia, ia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ia mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, dakhalal jannah, ia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya gampang, kelihatannya ringan, menyenangkan sekali hadis ini kalau kita baca. Tapi jangan dikira mudah. Yang sering kita temukan, kita jumpai, kita dengar info, kita dengar kabar, orang mau meninggal dunia itu gak bunyi sama sekali lidahnya. Ada juga yang terjadi teriak-teriak ndak karu-karuan, gak enak didengar, keluarganya jadi gak enak, risih, jadi malu. Karena bapaknya, karena ibunya menjelang meninggal dunia, ia mengadu-ngadu, ia mengeluh-mengeluh, ngeluh-ngeluh, ia teriak, nangis-nangis, bukan menyebut nama Allah, tapi menyebut naudzubillah nama-nama binatang. Ini banyak terjadi. Ada juga sebelum meninggal dunia, ia teriak-teriak nyebut harta-harta yang ia miliki. Kok bisa ya? Karena kebiasaan, yang dipikirkan itu, yang diurus cuma itu. Tapi kalau orang tekun, konsisten, istiqomah, melatih, membiasakan lidahnya untuk zikir pada Allah, hatinya senantiasa mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, insya Allah kebiasaan itu akan terbawa saat ia meninggal dunia. Dan ketika ia meninggal dunia dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhalal jannata, ia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fakultu, kemudian Rasulullah bertanya, wa in zana wa in saroko. Qala, dijawab, wa in zana wa in saroko. Bagaimana kalau yang meninggal dunia ini ia pernah berzina, ia pernah mencuri? Jawabannya dijelaskan, walaupun ia pernah berzina, ia pernah mencuri, kalau memang saat meninggalnya benar-benar tidak menyekutukan Allah, ia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya dari hadis ini patut sangat penting untuk kita camkan pada diri kita. Mari kita
mendalami ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi dosa syirik. Masalah syirik, apakah syirik dalam hati, apakah syirik sebab perbuatan kita, apakah syirik sebab lisan kita, baik syirik yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin. Ketika mampu kita menjauhi kesyirikan itu, saat meninggal dunia masih tertanam demikian, insya Allah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, amin Allahumma amin. Demikian keterangan hadis yang ke-13, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.